dan selamat datang di channel YouTube Klasinong. Saya Emi, sebagai tuan rumah di channel YouTube ini. Udah lama nih kita nggak bikin video dan bikin konten podcast bincang-bincang santai. Dan kita bakalan kedatangan narasumber yang bakal ngasih informasi penting nih buat teman-teman yang ada di luar sana. Kayaknya butuh banget nih. Kita kenalan dulu sama narasumbernya. Halo Kak. Halo. Nah ini kita kenalan dulu nih ya, biar nggak terlalu tegang. Boleh perkenalan nama Kak? Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Sufyan, biasa dipanggil Sofyan. Ya, saya dari Kepulauan Kangean, tepatnya di Desa Arjasa, Dusun Ketep. Oh, Dusun Ketep, Desa Arjasa. Nih, Kakak ini jadi narasumber ini ada maksudnya loh. Kita bakalan tanya, Kak mau ngasih informasi apa sih sebenarnya gitu kan? Ya. Ya, katanya ada yang mau disampaikan. Ya, jadi untuk kali ini saya akan menyampaikan video yang berkaitan dengan PPG Prajabatan. Ya, seperti itu. Katanya lagi ini ya, lagi happening ya sekarang ya. Sebelumnya apa sih Kak PPG itu? Tapi saya pernah dengar deh kalau PPG itu katanya program dari pemerintah. Ya, benar. Nah, PPG itu apa sih Kak? Ya, jadi untuk yang belum tahu, PPG itu adalah program pendidikan ya dari pemerintah buat ditujukan untuk lulusan S1 maupun juga D4 juga bisa, yang dari jurusan kependidikan maupun non kependidikan. Tujuannya untuk bisa jadi guru profesional yang punya sertifikat pendidik, baik itu dari guru PAUD sampai guru sekolah menengah. Ya, seperti itu. Dan Kakak di sini nih sebagai apa di PPG nih? Kenapa Kakak mau ngebahas PPG? Oke ya, jadi saya di sini mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2. Wow. Jadi PPG itu sebenarnya sudah ada tahun kemarin. Oh, tahun kemarin. Jadi saya gelombang 2-nya. Tahun kemarin itu kalau nggak salah gelombang 1 mulai kuliahnya bulan September. Nah, tuh yang saya ini bulan Desembernya. Jadi udah sebenarnya sudah baru selesai UAS. Kebetulan baru selesai UAS semester 1 dan bentar lagi mau masuk semester 2. Nah, kenapa kok saya mau bahas tentang PPG Prajabatan ini dan ini? Kenapa nih? Karena sekarang kan mau rencananya isu-isunya itu gelombang 3-nya mau dibuka dan dari dibuka lagi nih, ya, jadi kan kemarin gelombang 1, sekarang gelombang 2. Nah, rencananya itu yang saya dapat infonya gelombang 3 mau dibuka di bulan April kalau nggak Mei gitu. Oh, bentar lagi dong berarti. Ya, bentar lagi. Makanya mungkin informasi ini bisa berguna buat yang mau daftar. Oh, pasti PPG. dong, pasti. Ya. Tapi sebelumnya nih, kan pasti di luar sana mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu PPG itu apa gitu kan. Ini berpengaruh apa sih buat mereka tuh kalau ikut PPG gitu kan Kak? Ya, jadi gini ya. Kita lihat ke belakang dulu aja ceritanya. Oke, jadi di tahun 2022 kemarin itu pemerintah sudah menghapuskan yang namanya guru honorer. Atau kalau di Kangean kita kan biasanya kenal itu guru sukuan ya kan? Iya. Ya, guru sukuan. Jadi proses rekrutmen guru itu sekarang dipusatkan pada PPG ini. Jadi udah nggak ada perekrutan guru melalui tenaga honorer. Jadi gitu. Jadi pemerintah ngadain PPG ini buat proses perekrutan guru. Nah, pemerintah itu melihat di 2023 itu ada 40.000 guru yang akan pensiun. Banyak ya? Ya, lumayan banyak. Makanya untuk menggantikan guru yang pensiun ini kan pemerintah kemudian bikin program namanya PPG. PPG Prajabatan. Jadi buat yang mau ngajar, mau jadi guru tapi belum terdaftar di Dapodik atau data guru itu. Baik yang mungkin ada yang sebenarnya yang daftar PPG kemarin juga ada yang udah ngajar. Cuma mereka belum terdaftar di Dapodik, makanya ikut PPG Prajabatan ini supaya terdaftar di Dapodik. Seperti itu. Nah, Kakak sendiri alasan ikut PPG itu mungkin ada alasan lain selain untuk pekerjaan?
Oh ya. Jadi kalau saya kan sebenarnya memang ingin jadi guru ya. Ingin jadi guru. Saya lulus tahun 2021. Ketika Wah, yang lama ya udah lama sih. Ketika lulus itu daftar kan di sekolah-sekolah. Ternyata nggak diterima karena banyak faktor sih. Yang paling sering itu karena jurusan saya murni. Jadi saya dari jurusan sosiologi murni. Untuk ngajar itu kan saya nggak punya banyak dasar tentang ilmu pendidikan. Nah akhirnya banyak ditolak tuh sana sini. Akhirnya ada info tentang PPG. Saya nggak tahu sebenarnya PPG itu apa kan. PPG Prajabatan. Cuma nyari-nyari info. Kemudian dapat info dari internet juga, dari temen juga. Akhirnya ikut ini gitu. Nah, kalau ikut itu Kak, apakah akan menjamin seseorang atau siapapun itu dapat pekerjaan? Kalau dari kemarin ya, saya lihat info-infonya itu, ketika kita nanti lulus, itu kita diproyeksikan untuk menggantikan guru yang pensiun. Utamanya yang dekat sama domisili kita. Nah, gitu. Jadi kalau jaminan untuk pekerjaan itu lebih tepatnya jaminan mengajar nanti pas lulus itu ada. Itu rencananya mengabdi selama 2 tahun. Seperti itu. Nah, kan pasti kan saya pernah dengar kayak orang kalau mau ngajar tuh kalau pengen gajinya gede harus ikut PNS, ya kan? Ada yang ikut apa gitu. Nah, bedanya PPG ini sama PNS dan lain-lain itu apa sih, Kak? Oke, jadi kalau PPG ini kan proses perekrutan guru ya. Jadi saya jelaskan di awal tadi, guru honorer udah nggak ada tuh. Nah kalau PNS itu lebih ke kalau kita mau jadi guru tetap dengan gaji, kemudian pensiunan juga. Nah itu kalau PPG ini masih belum ke sananya, masih di tahap awal menjadi PNS-nya itu. Nah katanya kalau kita ikut PPG ini, kita nanti dapat kayak nilai tambah buat daftar di PNS gitu. Itu sama kasusnya kalau kita juga ikut P3K. Jadi ada nilai tambah pas ikut P3K itu, seperti itu. Jadi kan kita kan tahu kalau di Pulau Kangen itu kan masih banyak ternyata ya teman-teman kita yang udah lulus, ya kan, udah lulus sarjana, tapi mereka kadang bingung nih, kok kita nggak diterima gitu kan, apa gitu kan. Jadi mungkin PPG ini solusinya ya, Kak? Ya bisa jadi PPG ini solusinya karena kan pertama ini programnya baru tuh. Tapi kalau dibilang baru-baru banget enggak lah. Cuma modelnya itu baru dan sekarang itu bedanya beasiswa sekarang. Kalau dulu itu PPG-nya itu mandiri gitu dan lumayan mahal sih sebenarnya. Cuma sekarang kan karena pemerintah itu ingin mendorong masyarakat atau mahasiswa lulusan S1 ini buat jadi guru untuk gantiin yang 40.000 tadi itu. Makanya diadain PPG dengan beasiswa seperti itu. Oh, jadi daftarnya nanti bisa melalui beasiswa gitu. Iya, jadi pas kita daftar itu kita keterima itu udah langsung dapet tuh beasiswa. Keren ya. Beasiswanya itu cuma di biaya pendidikannya. Kalau biaya hidup enggak. Oh ya, nggak apa-apa sih ya, nggak masalah. Lagian kan kita udah pernah kuliah kan seharusnya udah biasa aja gitu kan. Nah, Kakak awalnya tuh kuliahnya di mana? Jadi saya dulu kuliahnya S1-nya di UNESA Surabaya. Kok bisa sampai ke Malang nih, kenapa? Iya itu. Buat yang belum tahu ya mungkin kalau daftar PPG ini beda sama kita daftar S1 dulu. Oh, ya. Nah, kalau daftar PPG itu kita daftar ya kan. Kita ikuti proses seleksinya, ada 3 tahapan itu, nanti bisa mungkin dijelaskan. Kalau kita sudah keterima, nah kita di-plotting tuh sama pemerintah. Di-plotting ke kampus terdekat domisili yang menyelenggarakan PPG. Nah, nggak semua kampus yang menyelenggarakan PPG. Ada beberapa kampus kayak ini UM, UNESA. Nah, kebetulan yang menyelenggarakan PPG jurusan sosiologi
itu di Jawa Timur cuma ada di UM ini. Ini PPG ini apa kayak orang kuliah, apa kayak pelatihan, apa gimana Kak? Kan nggak tahu nih ya kan, saya kan Iya. gitu. Itu gimana Kak? Jadi PPG itu kan program pendidikan. Jadi kita kuliah, kemudian selain kita kuliah, kita itu ngajar, atau kalau yang mahasiswa pendidikan itu bilangnya PPL. Nah, ya, cuma PPL-nya agak beda lah sama yang S1 dulu kan, agak lebih panjang itu dan lebih sulit modelnya itu, seperti itulah. Apakah ada kayak semesteran atau jangka waktu berapa yang harus ditempuh gitu kan untuk Ya, laksanakan PPG ini? ada. Jadi kalau PPG itu cuma 9 bulan kuliahnya dan nggak ada skripsinya. Itu enaknya. Cuma nggak enaknya itu kita PPL sambil kuliah. Jadi kita ngerjakan tugas sambil nyiapin materi ajar atau rencana pembelajarannya kita. Kan jadi lebih padat tuh jadwalnya, seperti itu. Nah, kalau yang gelombang 1 kemarin itu model perkuliahannya paginya itu PPL, siangnya itu kuliah. Nah, teman saya itu bahkan ada yang tipes di minggu pertama. Serius? Iya, serius. Jadi memang terlalu padat jadwalnya itu. Dibandingkan kuliah jam biasa tuh Kuliah kayak reguler lebih padat itu ya Iya, jadwalnya. lebih padat. Cuma kan karena yang PPG ini program baru, jadi banyak perubahan-perubahan buat memperbaiki sistem itu. Nah, eh, yang gelombang 2 itu model PPL-nya beda lah. Tuh, Kak. Jadi kita kuliah selama berapa bulan? 2 bulan lah. 2 bulan. Habis itu kuliahnya dihentikan dulu, difokuskan ke PPL. Jadi gitu. Nah, yang bikin kemarin itu padat, gelombang 1 itu kan sekolah PPL-nya kan jauh. Oh iya. Ya. Jadi pas paginya kuliah, terus siangnya pergi PPL jauh. Padat ya. Ya. Tapi kalau kayak sekarang tuh ngerasa berat gak sih Kak menjalani PPG ini? Lumayan sih. Karena kan pertama ada bulan puasanya juga. Oh iya, teman sekarang bulan puasa, jadi banyak pengorbanan nih. Tapi menurut Kakak worth it gak sih kita ikut PPG nanti bakalan dapat pekerjaan selanjutnya? Iya, kalau menurut saya sih worth it aja sih. Nah, kan kalau pertama sih pengalaman juga dapat. Kan belum pernah ngajar nih sebelumnya. Jadi pas PPL ini kita benar-benar punya pengalaman ngajar. Berarti ilmunya dapat gitu. Iya, dapat gitu. Dan lebih banyak menurut saya lebih banyak dapat ilmu itu pas praktek langsung daripada teori. Iya, seperti itu. Tapi apakah sama dengan kayak sistem magang pas kuliah? Kan kita kan pernah pasti dapat matkul magang kan ya? Iya. Magang apa istilahnya juga KPL. Iya, itu apakah sama gitu Kak? Oh iya, jadi saya dulu kan S1-nya murni. Jadi kalau murni itu magang tuh, nggak PPL. Kalau magang itu dulu kan sebelum kebijakannya Kampus Merdeka, itu kan cuma sebulanan lah, bentar kan. Jadi nggak terlalu berat lah. Kalau PPL ini, PPG untuk yang PPL-nya itu terstruktur gitu. Jadi minggu pertama kita harus ngapain, minggu kedua ngapain gitu. Jadi agak berat ya kalau dibilang gitu, daripada cuma magang gitu kan. Ya seperti itu. Berarti PPG ini apa ya, punya peluang besar nggak sih buat teman-teman yang di Pulau Kangen menurut Kakak? Ya buat teman-teman ya kalau mau ikut PPG ini menurut saya peluangnya cukup besar sih. Karena kan kalau yang saya tahu ketika kita daftar P3K atau PNS itu kita dapat tambahan nilai sebanyak kalau nggak salah 50%. Jadi pas kita belum ikut tes saja kita udah dapat 50%. Nah pas ikut tes tinggal 50% lagi tuh bisa lulus gitu kan. Ya jadi kelebihannya di situ. Kemudian kalau kelebihan lain mungkin pengalaman kita dapat. Iya.
relasi juga dengan Relasi, orang-orang baru juga. Jadi katanya kan kakak bentar lagi bakalan ngebuka PPG ini bakalan buka gelombang baru atau pendaftaran baru, ya ya. betul kan? Jadi gimana sih sistematika pendaftarannya gitu? Apa aja yang harus dipersiapkan mungkin buat teman-teman yang khususnya Pulau Kangen kan ya? Itu gimana kak persiapannya? Apa saja yang harus dipersiapkan semuanya gitu? Oke, jadi kalau model pendaftarannya itu semoga nggak berubah ya ini tapi. Jadi kalau saya dulu itu kan ada di websitenya PPG biasanya. Oh. Di PPG itu kita daftar ada 3 tahapan pendaftaran. Yang pertama pendaftarannya itu tahapan pada seleksi administrasi. Jadi kayak ngisi biodata, kemudian kayak berkas-berkas, ijazah gitu. Kalau ijazah enggak sih kayaknya. Cuma yang harus diperhatikan itu adalah kalian harus terdaftar sebagai lulusan S1 gitu atau D4 lah. Jadi data lulusan kalian itu sudah ada di pusat gitu. Jadi pas kita daftar di ngisi biodata itu cuma ngisi nama terus namanya itu langsung muncul. Kalau nggak muncul berarti belum terdaftar. Nah, itu itu. nggak bisa ikut. Gitu. Itu dia perlu dipertanyakan gitu, kenapa nggak muncul gitu. Nah, kalau misalnya baru yudisium mungkin belum muncul lah gitu. Kalau baru-baru yudisium sebulan ada beberapa kasusnya kemarin teman-teman itu nggak bisa daftar karena baru yudisium belum terdaftar sebagai lulusan gitu atau alumni. Berarti itu harus nunggu lagi kak? Apa Nunggu gimana? lagi kalau misalnya masih ada gitu gelombang berapanya gitu kan. Kemungkinan menurut kakak ada ngadain lagi nggak PPG ini? Kan ini kan buat nutupin guru pensiun yang 40.000 itu. Nah, gelombang 1 kemarin itu infonya yang saya dapat itu sebanyak 17.000 mahasiswa yang dapat kan. Kemudian yang gelombang 2 itu sekitar 13.000. Totalnya sekitar 30. Nah, sisa 10.000 kan. Nah, kemungkinan itu dihabiskan di gelombang 3. Nah, gelombang 3 ini. Jadi mungkin ini gelombang terakhir nih. Oh, sepertinya. Nah ini kayaknya kesempatan besar nggak sih kak buat bentar lagi bulan berapa terakhir katanya? Kalau kemarin lihat di IG-nya PPG ya, itu katanya April sih. April? Cuma Bentar lagi tahu dong. April akhir atau apa gitu. Tapi bulan ini tuh bener-bener harus dimaksimalkan nggak sih untuk kita teman-teman daftar gitu kan? Ya. Dan ada syarat lagi nggak? Persyaratan lagi kak? Harus persyaratan lagi ya. Yang pertama tadi udah yang harus terdaftar sebagai lulusan. Nah, di proses administrasi itu harusnya kalian ngisi kalau yang mau daftar nih jurusan yang linear tuh. Jadi kalau misalnya saya nih sosiologi murni, saya ngambilnya di pendidikan sosiologi berarti. Kalau misalnya saya sosiologi ngambil di matematika, ya itu udah nggak dapet tuh. Oh nggak bisa gitu kan? Ya. Berarti harus sesuai dari awal. Sesuai gitu. Nah itu di proses seleksi tahap 1 tuh. Nah biasanya jangka waktu pengumuman seleksinya itu agak lama tuh, sebulan sampai. Nah untuk seleksi tahap 1 itu kemarin saya sampai sebulan. Habis seleksi dinyatakan lulus administrasi, baru lanjut ke tes substantif. Nah tes substantif itu kita ngisi soal. Nah itu modelnya pakai komputer. Tesnya kemarin saya di Surabaya di UNESA. Oh, nah, di kampus sendiri apa gimana kak? Di kampus sendiri. Kalau semisal teman-teman yang lain di kampusnya masing-masing apa bisa gitu? Nggak bisa sih, itu tergantung yang menyelenggarakan tes itu. Berarti hanya kampus-kampus tertentu yang. Oke. Nah, yang perlu disiapkan itu adalah soal yang apa? Itu tuh tes substantifnya itu lumayan susah soalnya. Ada 100 soal kalau nggak salah. Banyak ya? Banyak. Ada 70 soal tentang jurusan kalian, misalnya saya sosiologi nih. 70 soal membahas tentang sosiologi. Ada 15 soal tentang literasi membaca. Kemudian 15 soalnya lagi itu literasi menghitung atau matematika itu.
Nah, ini agak susah nih yang matematika ini. Karena memang basic saya dari jurusan ilmu sosial itu biasanya menghindari matematika. Mungkin itu kayak tes umum ke khusus kali kayaknya. Ya, seperti itu. Dan menurut saya itu lebih susah dari tes yang SBMPTN. Ya, karena memang ini berekrutasi untuk menjadi guru profesional ya. Mungkin karena udah S1 kali ya, jadi ya pertanyaannya harus susah gitu. Karena untuk mendapatkan pekerjaan juga nggak mudah ya Kak ya, dengan cara ini, program ini gitu. Ya, mungkin kalau dari tes substantif itu ya, kemudian habis tes substantif itu ada tes lagi tuh. Ada tes wawancara. Nah, kalau wawancaranya itu kemarin online. Nah, jadi kalau tes wawancara yang ditanyakan itu adalah apa yang kita tulis di tes administratif. Jadi di tes administratif selain ngisi biodata, itu ada beberapa pertanyaan tuh. Kayak motivasi kamu jadi guru, gimana kamu kalau dihadapkan pada situasi seperti ini. Nah, jawabannya itu nanti akan diulang di tes wawancara. Kalau jawabannya beda, nah, itu jadi pertimbangan buat gimana nantinya itu kan. Ini tadi udah ngebahas tentang gimana apa itu PPG dan gimana cara kita daftar ya kan, udah dikasih informasinya. Nah, ini kita udah berada di ujung pembahasan. Tips dan saran Kakak nih buat teman-teman khusus Pulau Kangean ya, yang mungkin merasa aduh aku nggak punya masa depan lagi karena nggak bisa kerja atau nggak bisa ngajar di sekolah-sekolah impiannya mungkin ya. Mau kasih tips saran apa Kak? Oke, mungkin tipsnya kalau mau ikut PPG ya, yang pertama kita harus persiapkan mental kita, terus persiapkan amunisi kita, karena kan yang pertama proses seleksinya lama dan ada beberapa tahapan yang memang membutuhkan kayak kita harus belajar nih buat persiapan ini. Kayak tes substantifnya itu kan ngisi soal itu kita harus mengingat lagi materi-materi yang dulu tuh. Kalau sosiologi kan materi SMA, jadi saya harus baca lagi yang materi kelas 1 sampai kelas 3 seperti itu. Kalau tes wawancara juga tentunya perlu persiapan semuanya. Nah, kalau masalah tips buat yang nyari kerja atau apa itu kan, ya mungkin jangan menyerah aja, tetap berusaha, jangan takut gagal. Dari kegagalan itu kan nanti kita bisa belajar. Ada peluang-peluang. Jadi kita bisa memanfaatkan sebuah kegagalan itu buat nyari celah di situ. Kurangnya kita apa sih gitu. Betul. Dan tadi kan udah dijelasin semua nih kan. Ini kurang informasi apa lagi ya? Udah lengkap banget menurut saya nih ya kan. Terakhir kapan Kak informasi yang untuk pendaftarannya tadi katanya? Jadi kalau yang saya dapat itu April akhir mungkin ya. Atau bisa mundur. Oh, bisa mundur. Kan PPG ini banyak kemarin itu mengalami kemunduran. Tuh. Jadi untuk informasi lengkapnya teman-teman bisa dapatkan di mana Kak? Yang pertama mungkin bisa lihat IG-nya langsung di PPG Prajabatan. Tuh. Kemudian IG-nya Kemendikbud. Di situ biasanya ada pengumuman-pengumuman pentingnya di situ. Ya. Atau mungkin ada websitenya juga? Ada, kalau mau di YouTube juga ada. Nanti kita cantumkan di link di bawah ya teman-teman. Ya, boleh. Nah, itu tadi udah penjelasan lengkap, informasi penting buat teman-teman yang mungkin belum mendapatkan informasi tentang gimana sih nanti program untuk mendapatkan kerja gitu ya. Pastinya kan niatnya untuk itu ya Kak ya Kak. Dan buat teman-teman yang ada di Pulau Kangean, ini informasi penting, segera ya. Dan terakhir itu katanya bulan April katanya Kak Sufyan tadi kan. Jadi cepet-cepet untuk daftar ini, soalnya itu peluang besar ya Kak ya. Apalagi di Pulau Kangean sangat eman banget. Dan terima kasih ya Kak untuk waktunya udah ngasih informasi seperti ini. Mungkin kita next bakalan ngebahas apa lagi, mungkin ada informasi selanjutnya dari PPG kita update ya Kak ya. Dan selamat siang untuk teman-teman. Terima kasih.